Laporan ini merupakan hasil observasi langsung terhadap sentra kerajinan Gerabah Malo yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kegiatan observasi ini dilaksanakan pada 15 Oktober 2025 oleh kelompok 5 kelas 8A. Gerabah Malo diklasifikasikan sebagai warisan budaya material berupa kerajinan tembikar non-glasir yang dibuat dengan teknik tradisional. Gerabah ini memiliki ciri khas berupa kekuatan dan warna terakota gelap alami yang dihasilkan dari karakteristik khusus tanah liat lokal. Tujuan utama observasi ini adalah untuk mendokumentasikan proses pembuatan gerabah, menganalisis fungsi dan nilai seninya, serta mengidentifikasi potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk merancang sketsa desain baru yang terinspirasi dari keindahan flora dan fauna Indonesia, sehingga dapat memberikan inovasi terhadap bentuk dan motif gerabah tradisional. Dalam proses observasi, kelompok kami mengamati secara langsung kegiatan para perajin saat membuat gerabah, mulai dari tahap awal hingga produk siap dipasarkan. Para perajin menjelaskan bahwa setiap tahap pembuatan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas hasil akhir. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kerajinan gerabah telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Awalnya, gerabah dibuat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti tempat air dan periuk dengan bahan tanah liat lokal yang berwarna kemerahan. Seiring perkembangan waktu, Gerabah Malo dikenal luas dan menjadi sumber penghasilan utama warga. Bagi masyarakat Malo, membuat gerabah bukan sekedar pekerjaan, tetapi warisan budaya yang patut dijaga. Hingga kini, tradisi ini tetap dilestarikan dan berkembang menjadi wisata edukasi bagi pelajar dan wisatawan dan dari berbagai daerah. Dalam pembuatan gerabah, bahan dasar yang digunakan adalah tanah liat yang berasal dari pegunungan atau dari Sungai Bengawan Solo. Sebelum itu, cetakan harus ditaburi bubuk awu agar tanah liat tidak menempel di cetakan. Tanah liat kemudian dibentuk dengan tangan sesuai model cetakan yang diinginkan. Proses pembuatan gerabah dimulai dengan menyiapkan 2 bongkah tanah liat dengan berat yang sama, lalu dibentuk menjadi lonjong menyerupai sosis dan diletakkan di dalam cetakan. Setelah itu, tanah liat diratakan menggunakan jempol dan diberi lebihan sekitar setengah sentimeter agar mudah disatukan. Langkah tersebut diulangi pada cetakan lainnya, kemudian kedua cetakan disatukan dengan presisi dan ditekan hingga menempel dengan sempurna. Cetakan dibuka secara perlahan dengan menggoyangkan ke atas dan ke bawah agar gerabah tidak rusak. Setelah terbentuk, gerabah diratakan permukaannya agar mudah dicat. Dijemur selama 2 minggu untuk menghasilkan kualitas terbaik. Setelah kering, gerabah diberi warna dasar, dicat sesuai keinginan, dan dikemas menggunakan plastik serta diikat dengan tali kawat agar terlihat menarik dan aman saat dipasarkan. Produk Gerabah Malo terdiri atas 2 jenis utama, yaitu gerabah fungsional dan gerabah estetika. Gerabah fungsional meliputi pot, kendi, dan periuk yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Sementara itu, gerabah estetika mencakup hiasan dinding, patung kecil, dan karya dekoratif lainnya. Kedua jenis produk tersebut memperlihatkan perpaduan antara fungsi, nilai seni, dan kearifan lokal masyarakat Malo. Para perajin kini juga mulai berinovasi dalam proses pengemasan dengan tampilan modern agar lebih menarik dan sesuai dengan standar pasar masa kini. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya jual serta memperluas jangkauan distribusi untuk ke berbagai daerah. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa Gerabah Malo merupakan aset budaya dan ekonomi yang penting bagi masyarakat Bojonegoro. Keunggulan gerabah ini terletak pada kualitas bahan baku, ketekunan para perajin, dan kemampuan mereka dalam mempertahankan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal regenerasi perajin muda, industri tetap mewujudkan adaptasi positif melalui inovasi desain dan pemasaran. Dengan demikian, Gerabah Malo bukan hanya sekedar produk kerajinan, tetapi juga cerminan kearifan lokal masyarakat Malo dalam mengolah potensi alam menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Keindahan observasi ini memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk memahami pentingnya pelestarian budaya lokal,
serta mengembangkan kreativitas melalui karya seni tradisional.